Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di hari Jumat. Nah teman-teman, sekarang saatnya Ustadzah untuk melanjutkan kisah Nabi Nuh di bagian yang kedua. Di bagian yang pertama kemarin, di minggu kemarin kalian sudah tahu bahwa Nabi Nuh berjuang untuk mengembalikan keimanan umatnya. Nah, tapi Nabi Nuh hanya mendapatkan 80 orang pengikut. Selebihnya mereka semua sesat dan tetap menyembah patung. Sekarang kira-kira apakah pengikut Nabi Nuh akan bertambah ya? Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nah teman-teman, kaum Nabi Nuh yang sesat ini semakin keterlaluan. Setelah mereka bersikap sombong dengan menutup telinga mereka, sekarang mereka malah berani sekali untuk menantang Nabi Nuh. Mereka menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang sudah Allah janjikan. Dengan angkuhnya mereka berkata kepada Nabi Nuh, "Hei Nuh, sudahlah kamu diam saja, tidak akan ada yang percaya padamu. Sekarang begini, jika memang kamu benar, coba datangkan saja azab itu kepada kami. Karena kami yakin azab itu tidak akan pernah ada. Kau ini hanya berdusta." Nabi Nuh pun sangat sedih mendengar perkataan kaumnya itu. Setelahnya ia mengadu kepada Allah tentang kaumnya yang semakin keterlaluan. Dan Allah pun berfirman bahwa pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah. Hanya ada 80 orang saja. Dan sisanya mereka tidak akan beriman karena mereka sudah terlalu sesat. Setelah Nabi Nuh tahu bahwa kaumnya tidak akan beriman, ia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangkan azab kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Pada saat itu belum pernah ada yang membuat kapal di bumi. Dan Allah pun mengajari Nabi Nuh tentang hal itu. Maka Nabi Nuh dan para pengikutnya membuat kapal yang besar yang terbuat dari kayu. Lalu ejekan pun datang dari kaum Nabi Nuh yang sesat. Mereka merasa aneh tentang pembuatan kapal itu karena mereka semua tinggal jauh dari laut. Mereka ini berkata, "Hei lihat, Nuh memang sudah terbukti gila. Kita ini tinggal di gunung, adanya hutan. Memangnya dia mau berlayar di hutan?" Kaum Nabi Nuh yang sesat itu tertawa dan mengejek Nabi Nuh terus-terusan. Nabi Nuh dan para pengikutnya pun bersabar. Mereka tetap tekun melanjutkan pembuatan kapal itu hingga kapal itu selesai. Dan inilah kapal besar pertama buatan manusia. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Mereka semua diangkut ke dalam kapal bersama pengikut-pengikut Nabi Nuh yang solih. Lalu kira-kira mengapa ya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut semua pengikutnya ke kapal? Kira-kira akan ada azab apa yang menimpa kaum Nabi Nuh yang sesat itu? Nah teman-teman, Ustadzah akan melanjutkan cerita Nabi Nuh ini di minggu yang selanjutnya. Di minggu yang sekarang, di cerita Nabi Nuh yang bagian yang kedua ini, kalian sudah tahu bahwa pengikut Nabi Nuh tidak bertambah, hanya ada 80 orang saja. Dan Nabi Nuh juga diperintahkan untuk membuat kapal besar yang terbuat dari kayu. Kira-kira kapal besar ini untuk apa ya? Kita akan tahu ceritanya di minggu yang ke depan. Teman-teman, Ustadzah mengucapkan terima kasih sekali kalian sudah menonton video cerita Nabi Nuh di bagian yang kedua ini. Nah, kalian boleh mengulangi untuk menonton video ini dan jangan lupa besok ketika video call akan Ustadzah tanyai tentang kisah Nabi Nuh di bagian yang kedua ini. Terima kasih ya teman-teman ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.